Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Pagi, 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 luar biasa. Oke, kurang semangat ya, saya ulang. Semangat pagi. Pagi, 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 luar biasa. Oke, terima kasih. Boleh satu orang pimpin doa? Sebelum kita mulai bayaran, marilah kita berdoa. Alhamdulillah. Ya, baik. Dengarkan namanya ya, saya absen dulu. Andi Adila. Adika. Besar-besar suaranya nak. Aduh. Agusti. Suara ada. Alvaro. Adika. Alicia. Alifa. Alea. 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 Tak ada. Alfira. Amelia. Rejana. Gajisa. Iqmal. Nita. Madita. Tahu ini mereka. Muhammad Azza. Muhammad Azza. Adika. Muhammad Basir. Adika. Muhammad Batian. Adika. Mutahara Arif. Nabila. Nadia. Najwa. Nur Aisyah. Nur Atika. Ada yang belum disebutkan namanya? Siapa? Tidak. Oke. Baik. Sebelumnya kita sudah belajar mengenai pengertian berita dan unsur-unsur. Ada yang masih ingat apa itu berita? Ya. Apa? Suara kita. Apa itu berita? Siapa yang bisa? Ingat. Berita dalam satu informasi hangat yang dilakukan berita adalah suatu informasi yang terhangat yang terjadi di belahan dunia atau berita mengenai
Dinawet ang kesempatan atau mungkin Ya. Dinawet tambah 1H atau adik singkat. Nah, ada yang bisa menjabarkan dinawet tambah 1H atau adik singkat itu apa? Yang pertama ada apa? Oke, baik. Semuanya sudah tahu ya mengenai pengertian berita, kemudian ada unsur-unsur berita. Nah, kali ini kita akan belajar mengenai definisi berita dan ciri-ciri berita. Oke, yang pertama, definisi berita. Ada berita langsung atau broad news. Nah, jadi berita langsung itu adalah berita yang berisi informasi terbaru dan diberitakan dalam waktu dekat dalam peristiwa terjadi. Biasanya tidak lebih dari 1 atau 2 hari. Berita ini disajikan dalam headline atau halaman depan koran sebelum dapat diketahui pembaca. Jadi namanya juga berita langsung, jadi harus segera dipublikasikan ya, tidak boleh menunggu 2 atau 1 minggu atau 2 hari, tidak boleh. Nah, contoh berita ini yaitu misalnya berita kecelakaan atau berita kebakaran. Nah, itu harus segera dipublikasikan. Kemudian berita langsung ini terbagi 2. Ada yang namanya hard news atau berita apa? Ada berita berat atau hard news. Kemudian ada berita ringan atau biasa disebut dengan soft news. Oke, nah kalau berita berat itu biasanya berisikan berita paling penting atau aktual yang baru saja terjadi. Nah, sedangkan berita ringan atau soft news itu biasanya berisikan tentang suatu kejadian atau kronologi. Biasanya itu kayak ringan, itu yang disebut dengan soft news. Sedangkan hard news atau berita berat itu biasanya terpampang di bagian halaman kiri dekat seperti koran ya, yang berberat berat itu yang dinamakan dengan hard news atau berita berat. Nah, jadi itu tadi ada berita berat, ada berita ringan atau soft news. Itu merupakan bagian dari hard news atau berita langsung. Nah, selanjutnya yaitu berita opini. Ada satu orang yang bisa bacakan mengenai berita opini. Dia berani sekarang. Pesan-pesan selanjutnya ya. berita opini ada opininya. Jadi berita opini bergiliran, bergiliran satu tentang mengenai suatu hal dari hasil memberikan informasi profesor, dokter, kawan, dan sebagainya. Jadi berita opini itu berita yang berasal dari pemikiran seorang yang aktif dalam bidang tertentu, misalnya profesor, dokter, atau cendekiawan atau menteri dan lain sebagainya. Kita interpretasi. Nah, kita interpretasi itu pasti sama dengan berita opini. Tapi kalau berita interpretasi ya, merupakan cerita yang dikembangkan melalui pendapat atau penilaian masalah yang tapi masih berdasarkan fakta yang ada. Jadi berita opini interpretasi itu dia berasal dari pendapatnya wartawan. Jadi misalnya ada sebuah berita yang belum jelas kesimpulannya, maka seorang wartawan akan dia akan mengambil sebuah berita itu, kemudian itu komunikasi secara dikembangkan lagi. Nah, selanjutnya yaitu berita investigasi yang bisa jelaskan atau baca pengertian dari berita investigasi yang lain lagi. Adalah berita yang berdasarkan atau penelitian berdasarkan informasi yang akurat dan tersembunyi, tapi
Ada yang dikerjakan, yang lain-lain. Atau mengapa? Ini berbeda dengan oke, jadi berita tentang itu berita yang merupakan pengembangannya secara mendalam. Kalau berita investigasi tadi kita cuma tarik atau memiliki, tapi tidak secara mendalam. Nah, kalau berita mendalam itu kita sendiri baik secara mendalam apa-apa motifnya. Jadi kita berita ini bisa terjadi misalnya pembunuhannya atau ada yang berbagi seorang kekasih yang membutuhkan dengan foto seorang berpikir dalam bermati. Nah, itu kita masukkan ke dalam berita mendalam. Jadi kita cari mendalam lagi apa motifnya, apa yang membuat dia itu berbeda dari foto di kepalanya pertama kemudian disimpan di dalam bahasa. Oke, motif. Motif. Oke, bahan perbedaan bentuk berita. Nah, yang pertama ada faktual. Jadi, di berita faktual di mana berita itu benar-benar selesai, tidak ada rekayasa di dalam. Jadi, berita faktual bukan berita yang terjadi ya, itu tidak terjadi. Kemudian, jadi berita yang faktual. Jadi fakta itu fakta dan fakta dan fakta itu fakta dan fakta. Kemudian ada cerita yang bersifat personal. Jadi maksudnya berita tersebut mengandung rasa penekanan bagi pembaca. Sementara berita menarik berarti berita yang mengandung nilai kemanusiaan atau nilai moral di dalamnya. Ada yang itu berita ada yang juga berdatang berapa itu berita berita Kita yang melihat kita ini biasanya berisi halaman kuning dulu karena baik dua dan yang jadi bagaimana kita berita berpengaruh ya, jadi kita berpengaruh kalangan masyarakat. Yang kemudian berita berpengaruh itu misalkan kenaikan BBM atau kenaikan pajak. Kemudian selanjutnya terdapat waktu dan kronologi. Jadi dalam sebuah berita itu menunjukkan ada waktunya, kapan itu berita terjadi, ada kronologinya atau menceritakan kronologi atau pemaparan kronologi. Nah, dalam pemaparan kronologi maka yang disebutkan waktu, tempat, dan berita. Yang
sebenarnya itu bahasa baru ya. Jadi kalau kita mencari sebuah berita, kita harus menggunakan bahasa baru. Jadi kalau kita mau mempublikasikan sebuah berita atau mencari sebuah berita, maka kita harus menggunakan bahasa baru. Kemudian, atas kita dengan terang sekali dan dia berasal dari kata-kata berhasil. Nah, ada yang tahu apa itu jurnal? Apa itu jurnal? Sebuah paham atau ajaran yang berhubungan dengan keselamatan atau kelaparan. Ada yang lain? Jurnal. Jurnal ya? Jurnal. Apa itu jurnal? Apa itu jurnal? Jurnal adalah sebuah laporan atau catatan harian yang berdasarkan kaitan dengan yang apa namanya? Dasar kita. Oke, kita tepuk tangan sama kita dulu. Terus ya, yang dikatakan oleh teman kita bahwa jurnal itu sebuah catatan harian yang berisikan tentang kehidupan sehari-hari ya. Nah, selanjutnya ada yang dinamakan jurnalisme. Ada yang bisa jelaskan lagi apa itu jurnalisme? Belum saya jelaskan. Sebuah paham atau sebuah ajaran yang berhubungan dengan jurnalistik. Jadi jurnalisme itu ada sebuah paham yang berhubungan dengan jurnalistik. Jadi kita juga katakan jurnalisme itu dia adalah ilmu yang mempelajari tentang jurnalistik. Oke, sekarang kita akan dulu. Jurnalistik. Apa itu jurnalistik? Ya, siapa? Oke, sebenarnya oke, betul yang dikatakan oleh kita. Jadi jurnalistik itu sesuatu hal yang berhubungan dengan surat kabaran atau kawan-kawanan. Oke. Dalam mengetahui tentang jurnalisme dengan jurnalistik, maka ada juga yang disebut dengan jurnal
jurnalis adalah sebuah profesi. Profesi. Oke, siapa namanya? Kita. Oke, kita bilang jurnalis itu sebuah profesi. Tidak salah ya. Jurnalis itu orang atau seseorang yang bekerja dalam bidang jurnalistik. Nah, jurnalis ini ada kaitannya dengan materi yang akan kita pelajari selanjutnya, yaitu mengenai cara ada yang tahu sebuah berita itu harus memiliki apa bagi caranya. Jadi pertama berita itu harus apa dulu? Fakta atau berdasarkan ilmiah. Kedua, oke, aktual itu terhangat atau ini. Jadi sebab kita itu harus aktual atau berdasarkan ini. Kenapa? Karena agar orang tertarik membaca sebuah berita yang kalian peroleh. Karena kalau pada terjadi, maka orang itu akan penasaran dan cari-cari kalian. Atau ada yang mungkin solusinya ya. Yang ketiga itu contoh atau lembaga terkenal. Artinya orang tertarik membaca sebuah berita ketika berita yang saja sampaikan itu mengandung syarat-syarat dan contoh atau lembaga terkenal. Contohnya misalnya ada yang mengandung contoh di sini. Ada siapa bisa berapa ada mungkin ada oke, ada yang suka bikinan ada rating dan yang lain Excel oke, ada yang suka Excel. Nah, jadi artinya berita mengenai Excel atau ulang tahun Excel itu lebih menarik ketimbang ulang tahunnya misalnya ulang tahun saya misalnya. Kenapa? Karena iPhone 3 sudah dikenal oleh ya, orang banyak. Jadi orang akan lebih tertarik membaca berita mengenai ulang tahunnya Excel. Ada berita tentang ulang tahun saya ya. Oke. Selanjutnya yaitu kedekatan lokasi. Maksudnya di sini berita yang dekat dengan lokasinya kalian atau lokasi si pembuat berita atau si pembaca berita akan lebih menarik daripada berita yang lokasinya jauh. Misalnya berita mengenai kejadian Makassar misalnya, hujan deras atau apa
Ya, jadi orang akan lebih tertarik membaca sebuah berita yang lebih dekat jangkauan dari si pembaca tersebut ketimbang berita yang jauh dari jangkauan si pembaca. Jadi sebagai reporter atau orang yang mencari sebuah berita atau mengumpulkan berita, dia harus memiliki lokasi yang atau mempublikasikan berita itu sesuai dengan kedekatan lokasinya. Oke? Terima kasih. Mengerti? Atau ada yang mau ditanyakan? Sebelum saya lanjut lagi. Sudah. Oke, selanjutnya yaitu ekspresi emosional. Lihat, oke. Oke, selanjutnya yaitu ekspresi emosional. Artinya dalam sebuah berita itu di mana ada unsur yang dapat mengaduk-aduk emosi si pembaca dalam sebuah berita itu. Misalnya berita mengenai atau ada yang bisa kasih contoh berita yang bisa mengaduk-aduk emosi pembaca tentang apa, misalnya perselingkuhan atau putus cinta. Ada apa? Beda ya, kalau kenaikan pajak ekspresi emosional yang ada unsur emosionalnya di dalamnya. Jadi artinya ketika orang membaca berita itu, dia entah tiba-tiba menangis atau tiba-tiba dia emosi. Apa? Yang perselingkuhan misalnya ya. Terdapat syaratnya yaitu berjasa. Artinya berita ini belum pernah didengarkan sebelumnya oleh orang-orang. Jadi dia unik. Contohnya, misalnya apa ya? Biasanya kan ikan manusia yang memakan ikan, tapi ini terbalik, ikan yang memakan manusia. Itu unik ya. Jadi orang penasaran. Tapi barusannya ini ada ikan yang makan manusia, biasanya itu manusia yang makan ikan. Ya kan? Ada yang mau ditanyakan dari materinya yang sudah saya sampaikan? Ada? Tidak ada, sudah dimengerti semua. Oke. Oke, baik, saya akan bagi kelompok ya. Oke, boleh duduk sesuai kelompoknya masing-masing. Ini kelompok kedua. Bisa pilih kan itu orang kelompok mana itu ini
kelompok masing-masing? Oke, bisa siapkan kertas selembar untuk setiap kelompok. Kertas Oke, ini gabung Oke, sudah siap semua kertas lembarnya? Ya. Silakan ditulis nama kelompoknya ya semua. Terus jelas. Alhamdulillah. Sudah semua? Oke, saya jelaskan ya, kita akan main game. Jadi di sini di depan ada sebuah soal. Jadi cara gamesnya yaitu masing-masing satu perwakilan kelompok maju ke depan, kemudian kalian harus berusaha supaya berdiri ya, tangan soalnya tahu. Setelah kalian berhasil berdirikan ya, maka perwakilan kelompok tersebut bisa melihat satu soal saja ya. Setelah itu kembali ke teman kelompoknya, silahkan kalian tanya itu temannya apa soalnya, kemudian dijawab. Setelah dijawab, kalian maju lagi ke depan untuk coba lagi untuk berdiri foto. Jadi begitu seterusnya sampai kelima soalnya terjawab. Mengerti? Mengerti?
Ya, langsung jawab aja. Sudah jawab. Harus dijawab soalnya baru naik lagi. Langsung jawaban saja kan? Apa perbedaan mendasar antara dari berat dan dari yang mendasar? Berita itu berita yang hampir semua orang tahu. Kemana nih? Dalam kita bilang, jangan bahaya. Memang di pasar. Sudah. Tidak boleh curang ya. Oke. Satu kali saja nggak boleh diingat. Satu kali. Tadi itu salah di sana yang Udah masih ganteng nih. selesai dijawab baru kemana lagi. Ada cari ke Aku tahu kamu. Sudah dijawab.
Semua dicoba. Bismillahirrahmanirrahim. Kayak mau pergi lebih banyak Syarat bedanya mau langsung aja. Kamu pamit. Itu lama hafal. Mengaku dengan sebutkan dan jelaskan seperti kau ada bocor motor nih. Sebutkan dan jelaskan. Dari sana sudah dari sana kan? Tanya dari sana ke sini. Aku tahu Itu kau udah mengumpulkan ya. Jangan-jangan latihan dulu untuk pinggir luar. Itu orang. Di baru itu. Terima kasih.
Jepang, gede bilang Jepang. Terlambat lagi. Gimana? Oh, ada sih. Ada apa sih di sini? Radio ada berita cuma ada. Yang pembahasannya Baik, saya sudah periksa semua jawabannya dari masing-masing kelompok. Nah, yang jawabannya benar semua, yaitu kelompok 4. Ya, itu kelompok 2 itu nomor satunya lebih kurang tepat. Kelompok 1 yang diminta